Malam itu, Hoshina masih sangat penasaran dengan sosok kaiju humanoid yang bermunculan. Duel sebelumnya dengan kaiju 8 membuat Hoshina merasa seolah-olah sedang bertarung dengan manusia. Ditambah lagi, ada kaiju 9 yang bisa berbicara dan berubah wujud menjadi manusia. Dia cukup bingung dengan apa yang terjadi dengan para kaiju burik tersebut. Sementara itu, Kafka terlihat termenung sendirian di atap gedung. Dia teringat dengan harapan Hoshina mengenai dirinya yang memiliki kekuatan output hanya 1% saja. Tentu saja Kafka akan menjawab harapan Hoshina itu dengan sangat serius. Dia pun berbalik dan hendak beristirahat. Namun, saat hendak kembali, dia melihat sesuatu yang aneh di langit. Ternyata, hal aneh tersebut adalah hujan meteor api kaiju yang begitu dahsyat. Kafka jelas sangat terkejut dengan kejadian itu. Serangan mengerikan terus menghantam pangkalan utama Divisi 3 dan bangunan-bangunan besar di sekitarnya. Hoshina menanyakan status darurat ini ke ruang operasi yang dipimpin oleh Okonogi. Dia melaporkan bahwa puluhan kaiju telah muncul di lokasi tersebut. Berdasarkan situasi yang ada, kemungkinan besar kaiju-kaiju itu menyerang dari udara. Okonogi sangat tercengang setelah menyadari bahwa kekuatan para Yoju setara dengan para Honju. Hoshina segera mengenakan baju tempurnya dan memimpin pertempuran melawan para kaiju karena Kapten Mina sedang tidak ada di markas. Dia juga memerintahkan seluruh prajurit untuk beralih ke mode tempur sepenuhnya dan memastikan para kaiju itu digiring ke pangkalan latihan dan tidak boleh keluar dari pangkalan. Saat ini Kafka masih berada di atas gedung, dan dia sangat terkejut melihat seluruh pangkalan Divisi 3 berubah menjadi lautan api. Kafka mengenali bahwa kaiju yang terbang di atas adalah tipe Wyvern, yang tentu saja sangat merepotkan. Sebagai orang yang paling paham tentang kaiju, Kafka melihat sesuatu yang aneh pada Wyvern tersebut. Dia kemudian menghubungi wakil Kapten Hoshina untuk menjelaskan keanehan itu. Biasanya, setiap tahun muncul 10 ekor kaiju tipe Wyvern, dan mereka selalu beraksi sendirian. Ini membuat Hoshina menyimpulkan bahwa ada salah satu kaiju yang menjadi pemimpin dan bisa mengendalikan para Wyvern tersebut. Dan benar saja, saat itu muncul seekor kaiju humanoid berwarna merah yang tinggi dan kekar. Hoshina segera mengakhiri komunikasinya dengan Kafka. Tampak terkejut melihat kaiju humanoid itu bisa berbicara dalam bahasa manusia. Kaiju bernomor 10, yang dikenal sebagai Jugo, bertanya kepada Hoshina siapa orang terkuat yang ada di sini. Hoshina menjawab bahwa dialah yang terkuat karena kaptennya sedang tidak ada di tempat. Tanpa ragu, Jugo langsung menetapkan Hoshina sebagai target utamanya. Pada saat itu juga, perkiraan kekuatan Jugo muncul, di mana Konomi menyatakan bahwa monster merah tersebut sebanding dengan Dai Kaiju. Hoshina segera memberikan perintah kepada Ryo Ikaruga untuk mengatasi para Yoju Wyvern. Misi utamanya adalah melindungi warga dari serangan kaiju dan memastikan gedung utama tetap beroperasi. Hoshina sendiri bertanggung jawab menghadapi Honju, sementara juga menggunakan kekuatan pukulan udara yang sangat kuat. Dia mendekati Hoshina dan melancarkan serangan tinjunya. Namun Hoshina dengan luar biasa mampu menghindari serangan itu dengan kecepatan dan insting tajamnya. Jugo sangat antusias, dan kali ini dia benar-benar serius dalam upayanya untuk memulai pembantaian. Monster itu berteriak dan memerintahkan para Wyvern untuk menyerang. Selain sangat cepat, Jugo juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan meteorit yang jatuh. Jika Hoshina tidak bisa mengimbanginya, dia bisa tewas hanya dalam satu serangan. Hoshina menghadapi Jugo dengan mengayunkan pedangnya. Namun dia mengalami kesulitan karena kulit Jugo ternyata lebih keras dari kaiju yang pernah dia hadapi sebelumnya. Ikaruga dan timnya terlihat menembaki para Wyvern dengan sangat ganas. Namun usaha mereka tampaknya tidak membuahkan hasil. Saat Ikaruga sedang berkomunikasi dengan pasukannya, tanpa diduga Kafka ikut berbicara dan menyarankan agar para prajurit menembak bagian punggung Wyvern. Kafka yakin bahwa bagian punggung tersebut adalah inti dari kaiju Wyvern. Ikaruga mengucapkan terima kasih pada Kafka dan segera membagi seluruh pasukan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menarik perhatian kaiju, sementara kelompok lainnya harus menyerang bagian punggung kaiju tersebut. Pada saat itu juga, Aoi menjadi umpan sementara Haruichi bergerak menyamping untuk menembak punggung salah satu Wyvern. Haruichi sebenarnya sudah mendapatkan posisi terbaik untuk menghancurkan musuh. Namun, dia tidak berhasil karena diserang oleh Wyvern lain yang tiba-tiba muncul. Kegagalan strategi ini tidak hanya dialami oleh Aoi dan Haruichi, tetapi semua prajurit lain juga mengalami kebuntuan yang sama. Ketika semuanya mulai kebingungan, tanpa disangka, Kikoru tiba-tiba muncul dan meluncur dengan cepat membawa sebuah kapak besar. Kikoru dengan kekuatannya menghancurkan bagian depan tubuh Wyvern tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, Shin kembali ke masa itu, di mana Mina dan Hoshina memberikan senjata prototipe khusus kepada Kikoru. Di gudang bawah tanah itu, Kikoru tidak menyangka bahwa dia akan diberikan senjata yang seharusnya ditujukan untuk prajurit setingkat kapten. Hoshina menjelaskan bahwa senjata ini hanya digunakan dalam situasi darurat. Dengan banyaknya kaiju yang muncul baru-baru ini dan menyusahkan, para atasan memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan Kikoru sebagai salah satu kekuatan utama yang mendukung para pasukan. Kejadian ini membuat Ichikawa dan Ikaruga terkejut dan tak dapat berkata-kata. Senjata kapak tersebut memang sangat cocok dengan Kikoru yang sikapnya sangat agresif dan dominan. Ketika menghadapi serangan Wyvern dari udara, Kikoru terkejut dengan serbuan tembakan es yang dilancarkan oleh Ichikawa. Kikoru tidak menyangka bahwa Ichikawa mampu menghadapi kaiju selevel Wyvern. Sementara Ichikawa menahan Wyvern dengan peluru esnya, Kikoru dengan cepat menyelesaikan Wyvern tersebut. Disinilah Kikoru menyatakan bahwa Ichikawa boleh melindunginya asalkan pemuda itu bisa mengimbangi kecepatannya. Ichikawa dengan yakin menyetujui permintaan tersebut. Di sisi lain, Aoi dan Haruichi baru saja berhasil mengalahkan satu Wyvern. Mereka tetap semangat dan tidak mau kalah dari Kikoru atau Ichikawa. Meskipun Kikoru sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, masalah utama masih harus dihadapi oleh wakil Kapten Hoshina. Jugo terus mengejar Hoshina dengan niat untuk memangsa kapten tersebut. Hoshina menyadari bahwa Jugo sangat menikmati pertarungan ini. Jelas saja ini agak aneh karena ini bukanlah emosi yang biasanya dimiliki oleh kaiju normal. Hoshina terus mundur dan memancing Jugo ke dalam pangkalan latihan divisi ketiga. Jugo benar-benar terobsesi dengan Hoshina, terutama karena Hoshina mampu bertarung dan mengimbangi kekuatannya. Kaiju itu akhirnya mengakui kekuatan Hoshina. Terutama setelah Hoshina berhasil memotong lengan kanannya dengan tebasan yang tidak terlihat. Di tempat latihan ini, Hoshina dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa khawatir melukai prajurit lain. Dengan pelepasan kekuatan di atas 90%, Hoshina benar-benar siap untuk menghabisi kaiju humanoid di depannya. Di lokasi lain, Kafka menyelamatkan Akari dari serangan berbahaya oleh Wyvern. Untungnya, Kikoru datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan Wyvern tersebut sebelum kembali bertarung. Kikoru dan Ichikawa bertugas untuk memancing dan menghancurkan para Wyvern, sehingga Kafka dan Akari dapat menggunakan kesempatan ini untuk menolong korban yang terluka. Ichikawa kemudian memohon pada Kafka untuk tidak bertindak gegabah. Saat ini Kafka telah menjadi petugas umum dalam pasukan pertahanan, dan Ichikawa meminta Kafka untuk lebih mempercayai kemampuan para rekannya. Tentu saja, Kafka setuju dengan permintaan Ichikawa. Melihat kerjasama yang epik di antara para prajurit, Kafka dan Akari terkesan. Saat itu, tim Nakanoshima tiba untuk memberikan bantuan, sementara tim Ebina datang dari arah selatan untuk membasmi para Yoju. Tidak hanya itu, seluruh tim yang tidak sedang bertugas juga berdatangan. Secara perlahan namun pasti, pasukan pertahanan mulai mengendalikan situasi dengan membasmi para kaiju yang menyerang. Kembali pada Hoshina, dia mengatakan pada Jugo bahwa pasukannya yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Awalnya, Jugo merasa sangat malas karena pola serangan Hoshina terasa membosankan baginya. Namun, dia kaget ketika Hoshina berhasil menebas tubuhnya dan bahkan mengenai lengannya lagi. Beberapa bagian tubuh Jugo terlihat mendapatkan sayatan-sayatan dalam dari Hoshina. Jugo tidak dapat berbuat banyak saat Hoshina hampir saja menebas lehernya. Namun, semua serangan itu seakan tidak berguna ketika Jugo berhasil meregenerasi kondisi tubuhnya yang terluka itu. Jugo merasa sangat puas menemukan lawan yang sepadan dengannya. Dan dalam pertarungan seperti ini, sulit untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan antara Hoshina dan Jugo berlangsung dengan kebrutalan yang luar biasa. Meskipun Hoshina masih mendominasi, berhasil memotong lengan dan menusuk punggung Jugo, serta terlihat inti kecil yang tersembunyi. Dengan kecepatan kilat, Hoshina sekali lagi memotong kaiju Jugo hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Namun demikian, pertarungan masih berlanjut, dengan kaiju juga memperbesar tubuhnya hingga mencapai ketinggian langit. Jugo tampak sengaja menghindari posisi intinya, mencegah Hoshina untuk menghancurkannya dengan satu serangan telak. Tubuh juga mengeluarkan semburan uap bersuhu sangat tinggi. Tetapi Hoshina tetap tenang karena merasa memancing Jugo ke lokasi ini adalah keputusan yang tepat. Di ruang operasi,
Konomi melaporkan bahwa kekuatan Fortitude Kaiju Jugo terus meningkat seiring dengan penyebaran udara panas. Hoshina tercengang melihat kekuatan Jugo mencapai skor 9,0. Monster itu mengaum begitu keras seolah siap menghancurkan segala sesuatu di hadapannya. Melihat betapa besarnya Jugo, semua orang di ruang komando terkejut dan tidak percaya. Terutama karena ukurannya yang sudah tidak lagi dianggap sebanding dengan Hoshina. Sementara itu, Kafka tampak semakin menderita akibat gelombang transmisi setelah evolusi yang dialami Jugo sebelumnya. Meskipun Hoshina tahu bahwa serangannya mungkin akan sia-sia karena tidak lagi memiliki kekuatan yang sepadan, dia tetap nekat menyerang. Okonogi dan seluruh tim di ruang komando sangat kagum melihat perjuangan wakil kapten mereka, karena Hoshina masih mampu mengikuti perubahan ukuran Jugo dalam pertempuran ini. Namun, tetap saja, serangannya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Setelah mengambil jarak darinya, yang harus dilakukan oleh si Hoshina saat ini hanyalah meningkatkan kecepatan dan memfokuskan serangannya ke inti yang ada di belakang punggung Jugo. Namun tiba-tiba, ternyata Hoshina mengalami overheating yang menimbulkan peringatan dari sistem dan Okonogi bahwa akan sangat berbahaya jika Hoshina terus memaksakan keadaan tersebut. Kemudian, Jugo meluncurkan beberapa kaiju sebagai misil hidup yang meledak begitu menghantam tanah. Hoshina menggunakan asap dari ledakan kaiju tersebut sebagai penutup yang memungkinkannya untuk menyelinap ke belakang Jugo melalui gedung di belakangnya. Namun, setelah menerima serangan fatal dari Jugo, sistem AI pada baju Hoshina menonaktifkan pelepasan kekuatannya dan memerintahkan untuk segera mendapatkan perawatan medis. Okonogi menjadi sangat panik melihat wakil kaptennya terkapar tidak sadarkan diri. Saat pingsan sejenak itu, Hoshina teringat akan kenangan masa kecilnya ketika ia masih kecil. Meskipun dianggap sebagai jenius pedang, di era invasi kaiju ini, keterampilan pedang dianggap tidak berguna sama sekali. Di tengah kepanikan Okonogi, Hoshina mencoba menenangkannya dengan menegaskan bahwa yang penting, ia masih bernafas. Setelah berjuang keras untuk bangkit lagi, Hoshina yang tidak memiliki banyak pilihan, hanya bisa memaksakan diri dan menanyakan kondisi warga kota saat ini. Mendengar bahwa evakuasi hampir selesai, Hoshina merasa lega dan bertekad untuk melaksanakan tugasnya di tempat itu. Sementara itu, Jugo terus melakukan regenerasi tanpa henti sejak sebelumnya. Dia bahkan memperingatkan Hoshina bahwa senjata seperti itu tidak akan mampu melukainya sama sekali. Mengingat bahwa output dari sang wakil kapten ini sebenarnya sangat rendah. Ketika itu, banyak orang memprediksi bahwa Hoshina pasti akan mati jika hanya mengandalkan pedangnya. Namun, ada satu orang yang berpendapat sebaliknya, yaitu Mina, yang memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan. Berbeda dengan Hoshina, Mina bukanlah seorang ahli pedang sama sekali. Dia bahkan tidak suka memegang pisau dapur untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, Mina merasa perlu memiliki seseorang yang dapat membuka jalan baginya, sehingga dia bisa menembaki semua kaiju yang berada di hadapannya. Karena sangat menghormati kaptennya, Hoshina rela mengambil risiko besar untuk melindungi pangkalan mereka. Meskipun gerakannya sebelumnya sangat mengesankan, saat Hoshina hendak melancarkan serangan berikutnya, Jugo berhasil menangkapnya dan siap untuk menyerang. Melihat situasi tersebut, Kafka tidak tinggal diam dan tampaknya bersiap untuk menyelamatkan Hoshina. Namun, sebelum ia bisa berubah menjadi kaiju nomor 8, tiba-tiba tanpa meminta izin terlebih dahulu, Mina terlihat menembakkan senjatanya. Namun hanya berhasil mengenai tangan Jugo. Meskipun tangan Jugo baru saja terputus, namun dalam sekejap tangan itu beregenerasi sepenuhnya. Setelah Okonogi memberitahu bahwa inti Jugo berada di sekitar tulang punggung ke-4 sampai ke-6, Hoshina terlihat memaksakan diri dengan mengaktifkan kembali output powernya, bahkan mencapai angka 63%. Okonogi kembali memperingatkannya karena serangan yang dilancarkannya mengalami overheat. Meskipun serangannya cukup dalam, regenerasi Jugo membuat serangan tersebut menjadi sia-sia. Di tengah Hoshina berpikir tentang di mana dia bisa menemukan kekuatan tambahan, tiba-tiba Kikoru muncul untuk menyerang Jugo, tetapi langsung terpental karena kekuatannya telah sangat terkuras. Hoshina kemudian meminta Kikoru untuk menyerang bagian yang akan dia tembus nanti, hingga akhirnya meskipun mereka berhasil mendaratkan satu serangan yang membuat Jugo bertekuk lutut, sayangnya Kikoru mengalami overheat setelah itu. Melihat ini,
Hoshina merasa bahwa serangan mereka telah cukup untuk membuka celah. Tak lama setelah inti Jugo terlihat, semua pasukan datang untuk menjauhkan Kaiju dari kapten mereka. Sisa satu peluru digunakan untuk menghabisi Jugo. Dengan seluruh kekuatan dikerahkan oleh seluruh personel divisi ketiga. Hoshina bahkan nekat mengulur waktu agar Mina bisa kembali menembakkan senjatanya lagi. Setelah perjuangan panjang untuk mencegah Jugo melakukan regenerasi. Dan akhirnya, 間違うたで。 singkat cerita, semua personel divisi ketiga bersorak karena mengira bahwa semuanya telah berakhir. Bahkan momen perjuangan itu membuat Kafka menangis haru dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi seperti mereka. Ichikawa kemudian meledek wajah senpai yang menangis itu, yang terlihat sangat lucu baginya. Setelah kegembiraan mereda, Ichikawa mengingatkan bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan mereka ke depan. Di tengah kebahagiaan mereka yang mengira mereka bisa istirahat dengan tenang, Mina seperti merasakan sesuatu, dan ternyata tepat di atas mereka saat ini, terdapat sebuah gumpalan misterius raksasa yang terbentuk dari ratusan atau bahkan ribuan Honju serta Yoju. Hoshina segera menyadari bahwa jeritan Jugo saat terkena serangan Mina tadi bukanlah pertanda kekalahan, melainkan kode untuk mengumpulkan semua Kaiju menjadi satu. Okonogi kemudian melaporkan bahwa kekuatan gumpalan Kaiju itu terus meningkat dan diyakini sebagai sebuah bom raksasa, setara dengan 20.000 ton TNT atau bahkan sebanding dengan bom nuklir. Namun, tanpa pikir panjang, ada yang menembaki bom Kaiju itu. Meskipun untungnya hanya beberapa Kaiju di sekitarnya yang terkena dampaknya, Jugo yang masih bertahan hidup menyatakan bahwa pertarungan mereka saat ini berakhir seri. Dalam kebingungan tentang langkah selanjutnya, Kafka terlihat melaju dengan gerakan yang mengagetkan semua orang di sana. Hoshina yang hendak mengejarnya, tiba-tiba terhenti saat menyadari bahwa gerakan Kafka saat ini jauh melampaui kemampuan seseorang yang hanya memiliki kekuatan output 1%. Dan tiba-tiba, melihat Kafka mengungkapkan wujud aslinya sebagai Kaiju nomor 8, semua orang di sana sangat terkejut. Di sisi lain, meskipun Hoshina sejak awal telah curiga terhadap Kafka, namun entah sejak kapan dia mulai tertarik pada Kafka sehingga melupakan dan mengabaikan kemungkinan yang ada di depan matanya. Setelah Kafka meminta maaf kepada Hoshina, Kikoru yang sudah kesulitan menyembunyikan rahasianya, meminta maaf kepada seluruh anggota divisi ketiga, termasuk kepada Ichikawa karena tidak bisa menepati janji untuk tidak memaksakan diri, dan merasa sedih karena tindakannya seperti mengkhianati harapan untuk berada di sisi Mina. Namun, demi semua orang yang telah berjuang, Kafka rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, hingga pada akhirnya. Kafka menjauhkan bom Kaiju dan jatuh ke tanah. Mina segera memerintahkan semua orang untuk menunduk dan mengaktifkan perisai pelindung masing-masing. Beberapa detik kemudian, bom meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian Kafka berusaha melindungi dua orang yang terlalu dekat dengan titik ledakan, menerima semua dampak ledakan yang dahsyat tersebut. Setelah ledakan mereda, Kafka terlihat sedih karena merasa telah mengacaukan segala hal dalam hidupnya. Akibat dampak ledakan, tangan dan kakinya kini mati rasa, sehingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali.